warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sekaligus memaparkan proses pembuatan sabun. Percobaan ini dilakukan dalam rangka memenuhi nilai ujian praktik mata pelajaran kimia kelas 12 di SMA Negeri 1 Mande. Sebelum memulai pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nuranti Ramadhani. Saya Siti Haimatus Sadiah. Saya Rahma Astuti. Dan saya Nadia Cynthia Bella. Saya Sylvia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi dengan benda ini kan? Ya, ini adalah sabun yang merupakan bahan yang biasa digunakan untuk membersihkan berbagai benda seperti perabotan atau lainnya dari kotoran. Sabun terbuat dari campuran bahan alkali dan trigliserida yang berasal dari lemak seperti NaOH atau KOH. Sabun ini dibuat dengan reaksi saponifikasi atau yang biasa kita kenal dengan reaksi penyabunan. Lalu apa sih reaksi penyabunan itu? Jadi reaksi penyabunan adalah reaksi hidrolisis trigliserida dengan menggunakan basa kuat yang menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Garam asam lemak inilah yang kita kenal sebagai sabun. Sabun juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, terletak pada tekstur dan bentuknya. Sabun keras memiliki tekstur yang lebih padat, sementara sabun lunak biasanya berbentuk cair. Perbedaan yang kedua ada pada campurannya. Sabun keras dibuat menggunakan NaOH atau natrium hidroksida, sedangkan sabun lunak menggunakan KOH atau kalium hidroksida. Yang terakhir, perbedaannya terlihat pada kelarutan dalam air. Sabun keras cenderung lebih sulit larut dibandingkan sabun lunak. Nah, dalam percobaan kali ini kami akan membuat sabun keras dengan menggunakan natrium hidroksida atau NaOH sebagai bahan utamanya. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah dan mudah ditemui. Yang pertama ada soda api atau NaOH, yang kedua ada 2 baskom berukuran besar dan kecil, lalu ada tempat cetakan sabun, lalu minyak kelapa dan pewangi untuk memberi bau yang sedap. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan dan kacamata ketika melakukan percobaan, karena dalam percobaan ini ada bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan. Pertama-tama kita siapkan wadah serta minyaknya. Lalu kita tuangkan minyak sebanyak 500 ml. Setelah kita menuangkan minyak sebanyak 500 ml, lalu selanjutnya kita tuangkan air ke dalam baskom sebanyak 200 ml. Minyak dan air sudah siap. Setelah itu, kita masukkan 82 gram atau setara dengan 4 sendok makan NaOH ke dalam air. Teman-teman, kita harus hati-hati menuangkan NaOH karena reaksinya dengan air dapat menghasilkan panas yang tinggi dan beresiko menyebabkan luka bakar. Nah, tujuan ditambahkannya NaOH berfungsi untuk mempercepat proses penyabunan dengan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Larutan yang dihasilkan akan terasa panas sehingga disarankan untuk menempatkan baskom kecil berisi larutan di atas baskom besar berisi air dingin. Nah, NaOH yang tadi dilarutkan akan menghasilkan terasa panas sehingga disarankan untuk menempatkan baskom kecil ini berisi larutan tadi ke atas baskom besar yang berisi air es. Lalu aduk sampai merata ya. Setelah itu, kita masukkan minyak yang sudah disediakan tadi ke larutan NaOH. Lalu kita aduk sampai homogen. Setelah itu kita tambahkan pewangi 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata. Setelah larutan homogen, masukkan larutan ke dalam cetakan dan biarkan selama 1 atau 2 hari untuk mengeras. Nah, kita tuangkannya secara perlahan ya teman-teman.
Kita tunggu 1-2 hari. Nah, 2 hari setelah pembuatan, sabun yang kami buat akhirnya mengeras dan dapat dikeluarkan dari tempatnya. Kita keluarkan ya. Kekerasan sabun dipengaruhi oleh jumlah soda api NaOH yang digunakan. Jika terlalu banyak, sabun menjadi keras dan berbahaya bagi kulit karena sifat basah yang tinggi. Jika NaOH kurang, ada minyak yang tidak tersaponifikasi sehingga sabun tidak menghasilkan busa. Sabun adalah garam natrium dari asam lemah yang dapat menghasilkan busa saat diaduk dan dapat membersihkan kotoran serta bakteri melalui proses emulsi. Nah, sabun mengemulsi minyak karena memiliki rantai hidrokarbon yang menarik minyak dan ujung anion yang menarik air sehingga minyak dan air dapat tercampur. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga eksperimen ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.